proses itu akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu pada itu diproses. Harusnya setiap proses itu membuat kita menyadari, iya ada buah yang tidak muncul dalam kehidupan saya. Yang mana itu buah? Mungkin sukacita kita nggak tahu sedang jalan-jalan kemana. Hari ini saya akan menyuguhkan makanan keras. Karena saya merindukan bahwa setiap yang hadir di tempat ini semakin cepat dewasa. Percepatan terjadi dan kita semakin menyenangkan akan hati Tuhan. Dari judulnya saya percaya saudara akan bisa menemukan seberapa kerasnya. Jangan jadi, apa yang dimaksud dengan batu sandungan adalah sesuatu yang sebetulnya menghalang dalam perjalanan hidup kita bersama-sama dengan orang lain, dan kemudian batu sandungan itu ternyata bisa membuat orang lain terjatuh. Ya. Nah, kalau judulnya adalah jangan jadi batu sandungan, maka kita perlu introspeksi, melihat kedalaman diri setiap kita. Keterbukaan kita itu akan membuat kita semakin mengerti kita harus menuju kemana. Kita tahu bahwa posisi kita hari ini dan apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki untuk terjadi dalam hidup setiap kita. Nah, saya yakin kita semua punya iman yang sama. Kita berada di era Pentakosta ketiga, amin. Kita percaya bahwa Yoel 2 ayat 28-32 itu di mana Roh Kudus sedang dicurahkan. Bahkan pancuran daripada Roh Kudus pada hari-hari ini di Pentakosta yang ketiga ini sangat berlimpah-limpah. Lebih daripada sebelumnya. Sehingga kalau kita dalam keadaan dicurahkan berlimpah-limpah sampai kita enggak basah. Seperti hujan yang turun dan kita enggak basah, rugi saudara. Karena secara logika hidup di dalam kemurahan Allah yang semacam ini, kita harusnya mendapatkan berkat yang paling besar sepanjang kehidupan kita. Amin. Yuk kita temukan. Di dalam kitab Yesaya 32 ayat 15-17, kita baca sama-sama 1, 2, 3, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau kita membaca ayat itu, kita perlu melihat diri kita. Saat ini kita sedang berada di padang gurun atau sedang di kebun buah-buahan. Nanti melalui peristiwa pencurahan daripada Roh Kudus, sebagaimana yang kita baca pada ayat ini, kita akan menemukan ada sesuatu yang berubah. Dicurahkan kepada kita roh dari atas itu membuat padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Saya cuma membayangkan padang gurun itu satu tempat yang tandus, yang kering, yang mana panas, dan pasti secara daging itu enggak enak. Mungkin bisa diuraikan dengan saudara berada di majikan yang memang enggak pas. Ada yang sedang berada di sana, ada yang sedang alami padang gurun, makan aja belum tentu bisa dapat setiap hari. Rasanya perutmu kosong terus, mau pergi belanja super mie aja enggak boleh. Di rumah enggak ada lagi makanan. Nah, perhatikanlah. Kalau kita sedang berada di era Pentakosta ketiga, di mana pencurahan daripada Roh Kudus itu berlimpah-limpah, ini momentum, kesempatan kalau kita enggak ambil, begitu itu lewat, maka kita enggak akan dapat apa-apa. Ya. Oleh karena itu, ayo kita lihat kehidupan kita seharusnya seperti apa
untuk mendapatkan janji Tuhan ini. Yang saat ini sudah mendapatkan kebun buah-buahan, dipikir nikmat, dipikir sudah rasanya hidup itu kayak di sorga yang ada di dunia. Perhatikan nanti, pada waktu itu dicurahkan, maka pengertian kita akan berubah. Kita akan mendapatkan hal yang sesungguhnya kita perlu segera memberikan respon. Ya. Karena di dalam kehidupan orang yang di padang gurun di situ ya akan berlaku keadilan. Keadilan itu berlaku hukum Taurat. Kalau saudara dalam keadaan punya masalah, ya, kalau ditampar pipi kiri ya berikan. Bisa, ya, rasanya kepingin balas. Kalau engkau dipasang status, ya temanmu itu seakan-akan nyerempet, nyinyir, betul ya, nyindir, maka saudara langsung balas. Dia pasangnya di WA kan, aku di IG, ada Facebook, ya ada X. Nah, pembalasan berlipat kali ganda. Ya, kalau sampai utang nggak dibayar, harus bayar bunganya. Ada yang bungakan uang di sini, kita kasih nama baru nanti. Sakeus. Kalau perempuan namanya apa? Sakira. Ya, nggak dapat nama ya udah di sini perempuan semua. Nah, mari kita lihat kehidupan kita, karena di dalam kebun buah-buahan itu akan ada kebenaran. Kebenaran di sini yang dimaksud adalah firman Tuhan. Di mana di dalam kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran itu adalah ketenangan dan ketentraman sepanjang satu ibadah. Tuh, punya telinga gak mendengar. Tuh, siapa yang ngomong amin kenceng tadi? Damai sejahteramu cuma sekali ibadah. Selama-lamanya. Bahasa Jawanya selaminyo. Bahasa Inggrisnya forever. Bahasa Kantonisnya. Saudara, kalau namanya di dalam hidup dalam kebenaran, damai sejahtera itu akan mengalir. Contoh yang paling sederhana, nyebrang jalan lampunya merah. Di seberang sana ada polisi. Begitu sudah terlanjur nyebrang, ada damai sejahtera. Karena saudara melanggar. Ya kan? Tetapi kalau saudara melangkah menyeberang pada waktu hijau, walaupun ada polisi banyak di sana, kebenaran yang kita lakukan itu membuat damai sejahtera. Pernah terperangah seperti itu, biasanya mukanya merah kan? Waduh. Begitu kan? Nah, coba lihat sebelahmu, mukanya atau sedang nggak kelihatan ada damai sejahtera? Tanya sebelahmu, kenapa Dek? Gitu kan? Nopo Mbak? Kita kan satu keluarga. Buat apa saudara datang di gereja yang pakai nama keluarga ilahi? Kalau kita nggak mau menyatu menjadi satu keluarga? Nah, dari keadaan seperti ini sesungguhnya kalau kita menemukan damai sejahtera itu sedang hilang atau lenyap, ya, maka orang yang paling dekat dengan kita pasti akan bisa mengingatkan kalau itu sebagai sahabat. Kalau cuma jadi teman, kalau cuma teman saja, nggak peduli urusan orang lain. Tapi kalau sahabat, maka saudara akan dapatkan satu pernyataan yang menggambarkan hidup kita yang dibaca oleh orang-orang di sekitar kita. Sedang berada di kebun buah-buahankah kita atau sedang di padang gurun? Siapa yang punya kebun buah-buahan di sini? Yang punya aja, yang punya kebun buah-buahan satu, tinggi-tinggi. Buah apa yang ada dia punya? Apel, durian. Ya udah. Nanti kalau musim berbuah,
kirim WA. Kalau nggak berani kirim WA berarti ya belum berbuah artinya. Nggak apa-apa. Nah, kalau kondisi seperti itu saya bayangin. Di Indonesia itu kan banyak satu tempat yang mana sekarang dijadikan tempat wisata. Di dalam kebun itu banyak sekali pohon buah-buahan. Kelihatannya persyaratannya saudara masuk all you can eat. Itu mungkin ada angka tertentu yang harus dibayar. Saudara boleh makan sepuasnya, ambil sendiri tapi enggak boleh dibawa pulang. Siapa yang tahu ini? Ya, kalau enggak tahu saya kasih tahu. Dan coba bayangin, ikutin saya masuk kebun buah-buahan itu. Pada waktu masuk karena saya ngerti di dalam itu ada buah-buah yang aku suka. Maka sudah belum masuk tuh membayangkan nanti yang pertama makan rambutan. Ya, kalau berjuntai agak ke bawah gitu kan. Wah, tinggal metik langsung dimakan rasanya. Ya. Masuk lagi ke dalam. Sudah bayangin lagi jambu. Berikutnya bayangin lagi durian. Masuk lagi kelapa muda. Ada yang berani naik sendiri ngambil. Nah, artinya kita masuk dalam kebun itu akan menikmati sesuatu yang sebetulnya menyukakan hati kita. Dan dari ayat ini kita tahu pada saat roh itu dicurahkan dari atas di dalam kehidupan setiap kita manusia. Mungkin saat ini kita sedang di padang gurun, mungkin kita dalam keadaan yang serba kekurangan. Maka pada waktu kita menerima pencurahan roh itu dan kita meresponi dengan baik, maka hidup kita akan diubah. Padang gurun kehidupan kita akan dijadikan kebun buah-buahan di mana banyak orang di sekitar kita akan merindukan berteman dengan kita, menjadi sahabat dengan kita, menjadi anggota kul yang sama. Kalau anggota kulnya ribut terus tiap hari, ya bayangin, mboknya datang bawa koper, begitu dibuka, wah ternyata sayap ayamnya cuma satu. Rebutan. Bayangin kalau dikul sampai model begini, siapa yang mau ngumpul di situ? Itu bukan kebun buah-buahan. Itu adalah padang gurun. Ya. Nah, dari keadaan seperti ini kita sudah mulai membayangkan. Ya. Pertanyaan ini akan bisa kita jawab. Sudah terlihatkah buah Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Memang untuk mendapatkan semua itu, mendapatkan kasih, bisa mengalir melalui hidup kita, sukacita, damai sejahtera itu melimpah dalam kehidupan kita hari lepas hari, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan dan seterusnya. Pasti ada proses yang kita lewati yang akan membuat kita mulai mengeluarkan buah itu. Kesabaran itu kelemahan saya. Saya ini tipe orang yang gak bisa sabar. Kalau bahasa Perancisnya tuh dibilang begini, sak dek, sak nyet. Saya berikan perintah hari ini, maka hari itu juga harus dikerjakan. Gak bisa ditunda, besok ya pi, waduh. Makanya di sini tuh kayak markas tentara kan. Siap gerak, siap komandan, gitu kan. Langsung gerak. Kalau nggak begitu teroris itu gampang sekali berkuasa di dalam GBI Hong Kong. Tahu teroris bukan kalian, jangan tersinggung. Orang-orang yang suka mengadu domba itu loh, nggak bakalan bisa dapat tempat di sini. Ya, nah proses yang kita lewati memang kadang-kadang nggak enak. Saya untuk mendapatkan kesabaran itu saya harus mendapatkan orang-orang di sekitar kita yang suka makan hati. Ya betul. Kalau sekitar saya baik-baik semua kan saya sabar banget. Padahal saya nggak sabar.
Saya ceritakan sedikit contoh saudara, contoh supaya saudara nangkep. Waktu saya masih muda dulu, sekarang walaupun masih muda tetap ini muda yang dulu. Waktu zaman itu belum ada mesin fotokopi, di sini kan tinggal pencet di komputer udah bisa ngeprint kan. Kalau pada waktu itu saya harus keluar dari kantor menuju ke tempat paling ujung di mana ada tukang fotokopi dan yang tunggu di situ seorang ibu. Bu, mau bikin fotokopi berapa Pak? Masing-masing 1 lembar, ini ada 25 lembar ya. Diterima, taruh dulu. Ya. Habis gitu waktu ngitung, saudara pernah lihat orang ngitung uang pakai? Saya menghadapi yang model begini nih, wah, aku ini ditunggu nih, Bu, cepat. Ya. Dan semua orang tahu bahwa saya ini tipe orang yang maunya gerak cepat. Sampai ada orang-orang yang tulalit. Gara-gara saya ajak berjalan cepat, tahu tulalit. Loadingnya lama. Diajak ngomong nggak nangkep-nangkep. Maka yang terjadi, tekanan darah saya naik. Jadi kalau namanya di situ ada sukacita, biasanya kehilangan bersama dengan kehilangan kesabaran. Menyertai, ya. Dan itulah saya dulu, sehingga saya diproses, saya menghadapi orang-orang yang kadang-kadang banyak yang nggak nyambung-nyambung. Ya, dan pada saat sekarang saya mengerti karena Tuhan menyertai dalam perjalanan hidup saya bahwa saya ini mendapatkan yaitu Roh Kudus yang tercurah. Roh Kudus yang membuat saya mengaku Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus yang menjadi penolong dan penghibur dalam kehidupan saya. Dan itu menyertai menopang saya sampai saya pada akhirnya mendapatkan kelemah lembutan, kesabaran itu lebih daripada yang dulu. Kalau enggak saya sudah di ICU, saudara. Tahu maksudnya? Nah, itu merupakan hal yang saya nggak bisa promosi, yang paling ngerasain ya Mami. Apakah saya lebih sabar? Ya, Mami yang paling tahu karena setiap hari berada di dalam tempat yang sama. Ya. Sudah sempurna? Belum. Saya percaya kalau Mami ditanya, Mami mau nggak Papi sudah sempurna? Pasti dia bilang nggak. Kalau Papi sempurna, Papi diangkat. No katanya. Nah, proses ya. Proses itu akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu pada itu diproses ya, harusnya setiap proses itu membuat kita menyadari iya. Ada buah yang tidak muncul dalam kehidupan saya. Yang mana itu buah? Ya. Mungkin sukacita kita nggak tahu sedang jalan-jalan kemana. Padahal sukacita itu gampang kok, saudara. Coba tolong sebelahmu berikan senyummu. Orang dikasih senyum kalau sampai dia nggak jawab dengan senyum, ya mandai. Loh ya kan? Diajak senyum. Dan menjelang kedatangan Tuhan, kali yang kedua, karakter Kristus itu dinanti-nantikan oleh mempelai laki-laki. Dinantikan oleh mempelai laki-laki. Ya. Dan hanya kita bisa peroleh buah-buah roh itu kalau seandainya hidup kita senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Tapi dalam prakteknya, hari lepas hari, dari pagi sampai sore, kita kadang-kadang nggak penuh kan? Ya Pak ya. Nah kondisi itulah yang membuat hidup kita ini sedang melewati satu proses sampai nanti tiba waktunya kita menjadi dewasa secara rohani, memiliki buah roh dan kita layak untuk menjadi
mempelai Kristus. Saya percaya gambaran ini, kedewasaan ini sesungguhnya dibutuhkan juga buat saudara dan saya untuk nanti mempersiapkan diri waktu Tuhan datang. Kalau di kampung saudara, ada seorang bapak umur 48 tahun menikah dengan seorang anak umur 5-6 tahun, apa yang terjadi? Ditangkap polisi kan. Enggak boleh kan anak di bawah umur dikawin. Nah, tapi kalau itu diizinkan, apa enggak lucu? Lucu enggak? Jalan sama istrinya masih 5-6 tahun. Begitu di perjalanan lihat ada orang jual towet. Lokong. Oh ya kok lokong. Kalau Indonesia enggak ngomong lokong kan. Minta dibeliin. Kayak gitu kok dibeli. Yang begini ini. Enggak ada yang bisa ngikutin ya. Tetapi di surga nanti kita akan menemukan proses yang kita lewati ini sebetulnya untuk mempersiapkan saudara dan saya untuk bertemu dengan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Tuh yang percaya dan setuju kan cuma sedikit. Terus sekarang di dalam pencurahan roh ini memang gak bisa kita lewatkan yang namanya berbahasa roh. Ya. Ada berapa banyak di ruangan ini yang belum berbahasa roh? Angkat tangan tolong. Belum, gak usah takut, gak usah malu, gak akan dikeluarin dari ruangan ini. Tenang. Yang belum. Saudara boleh minta. Saudara boleh minta. Minta sesuatu yang baik pada Bapak, masa Bapak gak akan kasih? Betul kan? Kalau belum dapat, ya nanti waktu menghampiri Tuhan, memuji Dia ya pakai bahasa Indonesia. Tapi yang sudah berbahasa roh, saya anggap yang tidak angkat tangan kan yang sudah berbahasa roh. Saudara pakai pada hari apa? Hari Minggu. Lah Seninnya? Selasa? 1 Korintus 14 atau 18 berkata, aku mengucap syukur pada Allah bahwa aku berbicara dalam bahasa lidah lebih daripada kamu semua. Saya tahu bahasa roh ini menjadi perdebatan yang sengit di YouTube. Oleh karena itu kalau lihat YouTube, ya, saudara perlu melihat backgroundnya dulu siapa yang ngomong. Kalau saudara melihat pembicara di YouTube itu bukan aliran sesama dengan GBI, ngomongnya pasti beda. Kalau saudara nggak memiliki pengetahuan itu, saudara akan kebingungan. Ini yang benar yang mana? Lihat, kalau model begitu, tandanya tiba saudara harus ikut kom. Ini sekarang sedang berjalan, hampir selesai. Sore nanti akan ada kom lagi, 100 dan 200. Sehingga pikiran kita nih diberi pelajaran, diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang membuat kita langsung nangkap, bisa langsung ngerti dan enggak bingung. Ya. Jadi orang yang benar-benar ya hidup, mengerti dan menjalani bersama dengan firman Tuhan. Ini kata-kata yang ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Karena dia mengucap syukur itu bisa berbahasa lidah lebih daripada kamu semua, itu berarti termasuk kita yang baca kan? Untuk apa itu semua? Ya. Untuk apa kita menggunakan itu lebih dari yang lain? Ya. 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15. Sebab jika aku berdoa dalam bahasa lidah, rohku yang berdoa. Tapi akal budiku enggak menghasilkan apa-apa. Jadi apakah yang harus aku perbuat? Aku akan berdoa dengan roh, berarti pakai bahasa lidah. Tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Dan aku akan menyanyikan pujian dengan rohku.
Tapi akan menyanyikan pujian juga dengan akal budiku. Di situ kita melihat bahasa sehari-hari kita dengan akal budi dan bahasa roh tadi merupakan hal yang kita bisa pakai untuk menghampiri Tuhan. Kalau kita senantiasa memiliki hubungan dengan Allah dalam hidup kita, saya yakin akan ada perubahan besar dalam hidup setiap kita. Ya. Karena manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Pada waktu berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, semuanya itu kita akan pakai. Tubuh, kita bisa angkat tangan, tepuk tangan, lipat jari. Saya percaya inilah warna gereja kita. Kalau enggak heboh, enggak goyang, enggak tepuk tangan, rasanya bukan GBI. Ya, sulit dicari gereja yang model begini, ya, yang mana mendapatkan kesempatan untuk kita mengekspresikan ya akan kasih kita, cinta kita kepada Tuhan melalui tubuh kita. Jiwa dan akal budi dengan bahasa yang kita mengerti. Saya benar-benar terkagum-kagum dengan anak-anak GBI. Di sini banyak lagu bisa kita pujikan dan memberi dampak dalam kehidupannya. Ada yang sio-sio manise, ada yang gandol gusti, ada lagi yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai kantonis, ada yang pakai Mandarin. Semuanya ternyata bisa dipakai untuk menghampiri Tuhan. Dan kalau menikmati akan pujian itu, saya yakin sesuatu yang kita hayati, menyatu, hati dengan mulut ini menjadi satu, itu merupakan dampak yang menggetarkan hatinya Tuhan. Yang berikutnya adalah roh, yaitu dengan bahasa roh. Saya tahu pada saat seseorang belum menerima baptisan Roh Kudus nggak bisa berbahasa roh. Tapi kalau sudah mulai berbahasa roh, sebetulnya ada tanda yang Tuhan berikan. Karena bahasa roh ini tanda orang yang dibaptis oleh Roh Kudus. Tanda awal seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu dengan bahasa roh. Maka kita perlu memahami, sekali kita mendapatkan baptisan Roh Kudus dengan tanda bahasa roh, kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Kita berkomunikasi dengan Bapa dengan bahasa rahasia yang Tuhan berikan. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita penuh Roh Kudus. Oleh karena itu pernyataan yang berikutnya memang jangan jadi batu sandungan. Saudara pernah lihat orang berbahasa roh di gereja? Pada waktu keluar utang gak bayar. Saudara pernah menemukan orang yang dengan bahasa rohnya di gereja luar biasa? Begitu di luar ngomongnya jorok-jorok. Nggak nyambung kan? Itu contoh ekstrim. Orang yang berbahasa roh di gereja, kalau di rumah sama bobo, waduh ngomongnya. Begitu ditegur sedikit, pintu dapurnya bergetar seperti gempa bumi skala Richter 6 gitu kan. Nggak nyambung saudara. Ya. Dan yang seperti ini akan menjadi batu sandungan. Sehingga orang akan berkata, "Yih, pakai kalung salibnya besar." Bahasa rohnya kalau di gereja sampai bikin kaget-kaget. Tapi status Facebooknya nyinyir. Ya, di sini kan nggak ada kan. Jangan lihat saya seperti itu, takut saya. Takut saya. Itulah kita ya yang perlu untuk kita terbuka sama Tuhan pada hari ini. Ya. Tanda seseorang itu kalau sudah dipenuhi Roh Kudus ada dua, karakter dan tindakan kita. Sekali lagi semua itu melalui proses. Di mana buah roh kita itu semakin hari semakin nyata. Kalau saudara punya sahabat, itu sebetulnya paling bagus
Bukan teman saudara. Sahabat itu biasanya hal-hal yang lebih rahasia, lebih intim itu bisa diungkapkan. Ya. Saya ambil ilustrasi begini. Kalau pada waktu saudara ya nanti keluar dan ketemu saya, misalkan contoh, saya berkata, kok alisnya kok agak miring loh. Ini contoh loh ya. Kok sudah ribut sendiri. Apa yang terjadi? Oh ya, Pi. Langsung lari pergi ke. Nah, udah tahu. Dalam waktu seketika langsung ke sana dan lihat. Oh iya, miring. Aduh, makasih ya, Pi, diomongin. Jangan ketawa ya. Sekarang jujur aja. Mbak, kok tambah medit? Apa reaksi saudara? Jangan sampai kayak emak-emak di YouTube ya. Kita kalau punya sahabat yang berani terbuka, kita sebetulnya mendapat kesempatan yang paling indah untuk kita bebenah diri. Kalau itu merupakan hal yang sebagai keluarga ilahi, kita saling mengingatkan. Saya yakin semakin hari kita akan semakin serupa dengan Yesus. Kalau nanti ada pengangkatan pasti kita yang duluan. Ya, ada yang tidak mau diangkat kan? Iya, saya ngerti ngaji. Yang mau tinggal lah, yang mau terus lah. Dan kita pada akhirnya memiliki integritas. Apa yang kita katakan, itu yang kita lakukan. Kasihlah musuhmu, maka kita akan benar-benar mengasihi. Berkatilah orang yang menganiaya, kita juga akan benar-benar memberkati. Sehingga kalau kita mengerti proses yang kita alami, ya, dan kita mau untuk diubah dan berubah, ya, maka kita tidak akan lagi menjadi batu sandungan. Tidak ada orang ngomongin kita dengan jelek, ya. Dan pada saat itulah, di dalam keadaan kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita berani untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Untuk apa? Menyelesaikan amanat aku. Saya coba renungkan. Pada waktu saya pertama kali dibaptis Roh Kudus, saya ingat pada waktu itu peristiwa terjadi di sebuah hotel di mana ada KKR, dan hamba Tuhan itu datang kepada saya, ditumpangi tangan, memang bisa dipakai, tetapi yang membaptis adalah Tuhan sendiri. Selesai itu saya diberi ucapan selamat. Saya tidak menggelepar, saya enggak teriak-teriak. Saya hanya menerima dengan ucapan syukur, Tuhan terima kasih. Saya mulai pakai, ya, karena kalau kebenaran firman Tuhan berkata, saya percaya Yesus itu karena Roh Kudus. Tapi saya belum dibaptis, saya belum dipenuhi. Pada waktu saya mulai menangkap apa artinya baptisan Roh Kudus, itu Tuhan memberi tanda, engkau pilihanku. Pada saat Tuhan sudah memberikan pernyataan kita ini dipilih, maka respon kita yang akan menentukan. Saat saya mengalami proses demi proses, saya tuh nggak ngerti. Ya saya larut hanyut ikut, ya, belum menikmati, melewati dari peristiwa itu sampai pada satu level di mana Tuhan membuat saya ini kasmaran sama Tuhan. Kadang-kadang sudah nggak bisa mikir lagi yang lain. Saya disuruh berangkat ke Hong Kong, saya berangkat. Beda dengan saudara. Saudara disuruh berangkat ke Hong Kong senang. Artinya dapat majikan.
Tapi saya disuruh berangkat ke Hong Kong karena apa yang Tuhan akan percayakan. Sampai di sini mendarat happy ya, happy ye, no. Tapi kenapa saya bisa melewati setiap proses? Bahkan sempat kami terpikir untuk kembali ke Indonesia. Tekanan itu dirasakan gak kuat lagi. Kenapa saya bisa bertahan? Baptisan Roh Kudus itu loh. Yang memberi kita ini bahasa roh. Waktu kita pakai menghampiri Tuhan. Menyampaikan keluhan yang tidak bisa lagi kita ucapkan. Dan Roh Kudus menghibur kita. Roh Kudus menguatkan saya. Apakah saya nggak bisa jatuh? Bisa. Banyak kesalahan, banyak dosa yang saya masih kerjakan dalam sepanjang kehidupan ini. Yang saya perlu untuk koreksi satu demi satu. Setiap kali Tuhan ingatkan saya bersalah, saya berdosa, saya beri Tuhan ampuni aku. Itu saya jaga. Supaya jangan sampai nanti waktu Tuhan datang saya nggak bisa masuk. Baptisan Roh Kudus. Saya menerima sebagai tanda. Respon saya menentukan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saya. Saat saya pasrah sepenuhnya dalam tangan Tuhan, maka Tuhan terlibat dalam setiap peristiwa yang saya alami. Sebuah lagu yang membuat saya jadi ngerti, mau begitu memberkati saya. Saya ingin naikkan pujian itu bersama-sama dengan saudara pada saat ini. Sambil melihat diri kita sendiri. Iya, aku ini bobrok. Aku ini sebetulnya enggak layak. Tapi Tuhan sayang aku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sementara musik dengan lembut meneruskan pujian ini, saudara tutup mata, mulai renungkan proses apa yang kita gagal untuk melewati. Tapi hari ini kita ada di tempat ini. Hari ini kita boleh dilayakkan untuk menghampiri dan memuji Tuhan. Ingat, pengampunan senantiasa Tuhan berikan. Saat hati kita ini sungguh-sungguh menghampiri akan Tuhan, dan kita dilayakkan, minta campur tangan Roh Kudus supaya apa yang terjadi
dalam hidup setiap kita ini akan mendatangkan kesempurnaan kita untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kalau engkau percaya itu, angkat tanganmu ke atas dan katakan, itulah aku Tuhan. Yang angkat tangan dengan perlahan bangkit berdiri.